Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya kenalkan dulu. Nama saya adalah Didik Nantara. Di sini saya mengajar mata pelajaran matematika. Pada kali ini, ya sebelum memulai materi, ini perlu saya ingatkan sebentar ya. Selama kalian baik di rumah, kalau keluar rumah atau mungkin ke sekolah, gunakan protokoler kesehatan yang salah satunya adalah memakai masker. Memakai maskernya itu kalau dulu kan cuma satu, sekarang dilapisi dua. Cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan dan menghindari mobilitas. Kali ini saya akan memberikan materi di MPLS yaitu pembinaan mental. Ya, ini pengertiannya, pembinaan mental itu yaitu pada dasarnya adalah pengertiannya adalah untuk memperbaiki atau memperbarui tingkah laku seseorang melalui bimbingan sehingga orang tersebut memiliki perilaku atau akhlak yang terpuji dan punya tanggung jawab dalam menjalani kehidupannya. Intinya jadi untuk pengertiannya ini dari pembinaan mental itu, kalau di intinya yaitu usahanya seseorang itu adalah diberikannya binaan itu untuk memperbaiki perilaku. Nah, ini salah satu penyebab pentingnya pendidikan mental di sekolah, yaitu contohnya misalkan kalau selama ini kan juga ada anak dalam menjalankan sholat yang tidak lengkap gitu. Ada yang menjalankan sholat hanya maghrib sama isya. Lalu ada lagi, ditambah lagi waktu subuh, lalu yang duhur sama asar bolong. Ada juga tidak sama sekali. Atau juga cuma isya sama maghrib aja itu ya. Itu salah satunya perlu di sekolah ini ada itu. Lalu tingkat kedisiplinan kurang, contohnya tidak masuk kelas itu tidak tepat waktu, atau perilaku yang tidak baik, contohnya suka berkelahi, lalu malak atau memeras ya, uang secara paksa, bicara kasar atau tidak sopan, baik itu terhadap teman atau bapak guru dan lain sebagainya. Ketertiban dan kerajinan yang kurang, contohnya misalkan baju dikeluarkan, memakai atribut sekolah tidak lengkap atau tidak mengerjakan tugas itu dan sebagainya. Dari beberapa pelanggaran-pelanggaran atau yang lainnya dari yang dilakukan oleh anak itu perlu adanya pendidikan mental di sekolah. Nah, ini tujuannya diadakan pembinaan mental, yaitu yang pertama adalah memperkuat ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terwujudnya sikap masyarakat yang kondusif dan respon terhadap gangguan pembangunan. Yang ketiga, mempertahankan mengamalkan Pancasila. Yang keempat, mengikis berkembangnya ateis, komunis, dan kesesatan masyarakat. Ateis itu adalah tidak mempercayai adanya Tuhan, yang biasanya itu pada aliran komunis gitu ya. Yang nomor 5 itu terbentuknya pergaulan yang rukun serasi baik antar golongan maupun antar agama. Mengembangkan generasi muda yang cakap dan terampil, terwujudnya lembaga yang memberikan pesan dan pembangunan nasional. Gitu ya. Jadi ini adalah tujuan-tujuan adanya pembinaan mental. Nah, ini untuk fungsi pembinaan mental yaitu pertama yaitu fungsi preventif, yaitu adalah mencegah ya. Arti preventif adalah mencegah, yaitu membantu individu mencegah timbulnya masalah bagi dirinya sendiri. Fungsi yang kedua fungsi kuratif, yaitu membentuk individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga fungsi preservatif,
membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik menjadi baik. Fungsi pengembangan yaitu membantu individu mengembangkan situasi dan kondisi agar tetap baik atau menjadi lebih baik. Ini adalah fungsi dengan adanya pembinaan mental. Untuk golongan mental itu dibagi menjadi dua, gitu ya. Golongan mental yang sehat yaitu suatu kondisi batin dalam keadaan tenang, aman, tentram, dalam upaya menemukan ketenangan batin melalui penyerahan diri terhadap Tuhan. Jadi intinya mental yang sehat itu adalah kondisi di dalam dirinya itu adalah kondisinya tenang, tentram, lalu punya sifat pasrah terhadap Tuhan. Lalu yang kedua, golongan yang tidak sehat, yaitu kondisi di mana orang tersebut merasa terganggu ketentramannya. Jadi ini adalah golongan-golongan mental. Bentuk pembinaan mental ini ada 3, yaitu melalui pendidikan kerohanian, yaitu pendidikan yang mengajarkan aspek rohani dalam diri manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Nah, ini pendidikan kerohanian ini kalau misalkan di dalam sekolah ini adalah masuk dalam materi pendidikan agama, atau mungkin kalau di luar kegiatan ekstra itu adalah kegiatan religius. Lalu yang kedua adalah pendidikan kepribadian, pendidikan yang mengajarkan seorang untuk berinteraksi dengan lain. Jadi untuk kaitannya pendidikan kepribadian ini adalah misalkan kalau kalian tuh berhubungan dengan orang lain itu punya kepribadian yang baik, contohnya itu sifat yang jujur, tanggung jawab, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, pendidikan budi pekerti, pendidikan dalam rangka membentuk perilaku seseorang dalam perkataan, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, kerja, dan hasil karya berdasarkan norma dan moral luhur. Ini kalau di sekolah ini masuk dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang disingkat dengan PKN. Jadi ini pembinaan mental, bentuk-bentuknya ini yang dilakukan oleh di sekolah. Nah, sekarang ini saya berikan contoh orang yang mentalnya kuat ini dalam video. Inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. The strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. The world alone, no one reaches out a hand for you to hold. You can find love if you search within yourself,
the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth, that a hero lies in you. Lord knows dreams are hard to follow, but don't let anyone tear them away. Hold on, there will be tomorrow. In time, you'll find the way. And a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth, that a hero lies in you, that a hero lies in you. That a hero lies in you. Nah, anak-anak, kalau tadi kalian melihat tayangan video tadi, kenapa saya katakan mentalnya itu kuat? Kalau kalian amat tadi itu kan orang-orang yang menderita cacat di dalam tubuh, gitu. Yaitu ya katakanlah itu punya kekurangan, tapi walaupun mempunyai kekurangan di dalam tubuhnya itu, mereka itu tidak menyerah dan bisa menunjukkan kalau dirinya itu mampu berprestasi, bahkan prestasinya itu punya melebihi kita. Kita aja mungkin yang normal belum tentu bisa menyamai kaitannya dengan prestasi yang ditunjukkan tadi. Itulah bukti bahwa orang itu mentalnya kuat. Jadi perlu kalian ketahui, pada dasarnya itu orang itu juga punya kelebihan dan kelemahan. Walaupun kondisinya seperti itu, tetapi Allah memberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang normal. Dan contohnya lagi, misalkan kalian lihat pada waktu Hafid itu ya, itu walaupun kondisinya buta, tapi Allah memberikan karunia dan dayanya, anak itu hafal Al-Quran. Itu salah satu kelebihan. Walaupun kondisinya ada kekurangan dalam tubuhnya. Nah, ini saya berikan lagi nih contoh yang mental yang kedua, mentalnya kuat. Saya berikan videonya lagi. Kemiskinan membuat seorang bocah berusia 7 tahun di Lebak, Banten memilih berjualan bakso untuk bertahan hidup dengan ibunya. Meski harus bekerja dan kerap diledek temannya, namun yang luar biasa, si bocah tetap berprestasi di sekolah dan bekerja dengan ikhlas. Baru 7 tahun usia Siti Johariah, namun ia bekerja layaknya orang dewasa. Pulang sekolah, rumah tetangganya ini yang langsung ditujunya. Di sini Siti mengambil bakso untuk dijual. Bakso. Dengan kedua tangan kecilnya, Siti mengangkat barang dagangannya berkeliling kampung. Bagi Siti,
Rasa lelahnya selalu terbayar setiap ada warga yang memanggilnya. Membersihkan mangkok dan sendok dan menuangkan bakso dilakukannya dengan cekatan. Uang yang didapat disimpannya dengan rapi. Dalam sehari, gadis kecil ini bisa menempuh jarak 10 km dan berjalan selama 3 jam. Meski lelah, ia selalu melayani pembeli dengan baik dan tak lupa mencuci mangkok baksonya. Jika beruntung, baksonya habis terjual. Siti pun bisa mendapatkan bayaran meski hanya selembar Rp2.000. Uang ini diberikannya pada ibunya yang hanya buruh tani biasa. Apa kalau jualan bakso keliling kayak gitu? Mau bantuan mas? Capek nggak sih? Enggak, Itu pas keliling bawa itu berat nggak itu? berat. Kalau pas ketemu temen di jalan suka malu? Malu. Hari capek mah tong dagang tong jalan wae gitu. Terus jawaban Teh Siti. Hayang wae. Meski harus mencari uang, di sekolah Siti termasuk murid yang giat belajar dan pintar, terutama di pelajaran matematika. Ledekan teman-temannya karena ia kerap berjualan bakso tak diindahkannya. Siti belajar dan dengan ikhlas membantu ibunya atas kemauannya sendiri. Untuk dia itu pendidikannya ada ya minimal buat hidup dia dan untuk desa ke depan gitu. Jadi kalau misalkan ada yang simpati buat Siti, ya mohon itu masalah pendidikannya gitu, saya minta bantuan. Siti menjadi anak yatim sejak berusia 2 tahun. Sementara satu kakak laki-lakinya sudah 1 tahun tidak pulang ke rumah. Selama 1 tahun terakhir inilah atas kemauannya sendiri, Siti berjualan bakso untuk membantu ibunya. Taufik Muharam melaporkan dari Lebak, Banten. Kalau kalian lihat di tayangan ini, mengapa saya katakan itu mentalnya kuat. Walaupun anak ini diajak sama temannya, tetapi tetap mentalnya itu tidak goyah. Dia itu tetap kukuh membantu ibunya dengan cara berjualan. Sifat ini adalah sifat yang baik. Perlu kalian contoh. Walaupun di usia 7 tahun, anak ini sudah membantu ibunya. Juga punya sifat kreatif, gitu ya. Ya selama yang dilakukan itu tidak menyimpang dari ajaran agama atau norma-norma, ya tidak masalah. Justru saya mengacungi jempol sama anak seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian menemukan anak seperti ini, jangan kalian hina. Karena anak ini suatu saat justru seperti inilah yang tidak menggantungkan orang tua. Anak yang kreatif, mandiri. Suatu saat anak seperti inilah akan menuai hasil. Anak yang sukses ya anak seperti inilah. Jadi sifat-sifat kreatif, sifat-sifat mandiri bisa kalian contoh pada anak seperti ini. Jadi ini adalah, saya katakan lagi, mentalnya mental kuat. Dan ini juga saya berikan contohnya untuk direnungkan, yang kalian jadikan untuk motivasi pada diri kalian sendiri.
Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan luasannya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Kalau kalian amati dari tayangan video ini adalah istilahnya tuh judulnya Jangan Menyerah ya. Di dalam suatu kehidupan selama kita itu masih bernafas, itu suatu saat itu ada masalah ini ya. Entah itu masalah itu kecil, sedang, berat. Lah itu suatu saat nanti kalian juga akan mengalami dari ketiga masalah itu. Oleh karena itu jika masalah kalian juga ada suatu masalah, terutama masalah berat, kalian janganlah punya sifat menyerah. Suatu saat itu ada masalah, ada solusinya gitu ya. Untuk mencari solusinya mungkin kamu bisa dengan cara bertukar pikiran. Kalau misalkan kamu kesulitan mencari solusinya, bisa bertukar pikiran dengan
orang tuamu, saudaramu, atau temanmu. Ini ya. Jadi kesuksesan itu tidak langsung sukses. Orang berhasil tidak langsung berhasil, tapi itu adalah mengalami adanya suatu kegagalan. Contohnya misalkan yang dialami para pengusaha. Para pengusaha yang sukses dulunya itu tidak ada yang langsung berhasil, tidak. Suatu saat itu mengalami kegagalan, mengalami kebangkrutan, tapi akhirnya dari pengalaman-pengalaman itu lalu dicari solusinya, lah itulah akhirnya menjadi berhasil. Dan juga ada orang itu berhasil karena sering gagal. Ini juga pernah saya alami. Saya dulu itu pernah mengikuti lomba guru berprestasi. Tahun 2011 saya gagal memperoleh juara. Lalu ikut lagi tahun 2012. Saya juga gagal lagi memperoleh kejuaraan. Tahun 2013 alhamdulillah saya memperoleh juara 2. Nah itu apa yang saya dapatkan dari itu? Saya bisa berhasil karena sering gagal. Dari kegagalan itu saya pilih-pilih. Saya tindak lanjuti. Apa yang menyebabkan saya tidak berhasil? Jadi saya memperoleh juara 2 lomba guru prestasi tahun 2013 itu karena moto saya tuh bisa berhasil karena sering gagal. Dan tadi juga sempat diulas, hindarilah bila kalian itu punya keberhasilan, hindarilah sifat sombong, merasa bahwa dirinya itu super, lebih hebat, memandang rendah orang lain. Hindari sifat seperti itu. Justru karena kesombongan itulah akan menghancurkan diri kalian sendiri. Awal dari kehancuran. Ya ada pepatah lama, di atas langit ada langit. Mungkin hari ini kamu unggul, tapi suatu saat orang lain dikalahkan oleh orang lain. Coba aja lah nanti kamu lihat pada misalkan pertandingan mungkin yang kamu amati itu di pertandingan sepak bola yang barusan kamu lihat di Piala Eropa kemarin, seperti negara Jerman itu kan sudah terkenal kandidat dalam kejuaraan, sudah masuk dalam tim nominasi, tim impian. Jadi kalau misalkan kamu berbincang-bincang dengan temanmu atau tanggamu itu biasa mesti Jerman, Argentina, Brasil itu ya. Itu Spanyol itu dibicarakan. Tapi akhirnya kenapa? Suatu saat juga akan dikalahkan oleh tim biasa. Justru tim yang tidak diunggulkan justru bisa mengalahkan tim yang unggulan. Dari Piala Eropa kemarin Jerman tim unggulan, tapi akhirnya juga kandas oleh kesebelasan Inggris ya. Termasuk juga Spanyol itu kan juga terkenal dengan klub-klubnya itu juga kandas. Bahkan Spanyol itu pernah menjuarai Piala Dunia di tahun 2010, juara dunia sepak bola, juara 1. Tapi akhirnya apa? Pada tahun 2014 itu kandas, sudah tidak masuk di grup, masuk di 16 besar. Jadi kandas. Lalu termasuk salah satunya kemarin ya Jerman itu kan juga pernah menjadi juara dunia, termasuk tim unggulan, juga kandas tidak masuk sampai di semifinal. Jadi itulah makanya tuh orang itu juga tidak boleh bersifat sombong.
Kalau misalkan itu kehebatannya itu tidak terbukti, ada orang yang mengalahkan, suatu saat akan dirinya menjadi malu. Oleh karena itu, jika kalian itu berhasil sukses jadi orang pandai, bersifatlah rendah hati, bersifat lemah lembut terhadap tetanggamu, teman-temanmu, atau saudaramu. Dan ini lagi, satu lagi renungan ini.
anak-anak, kalau tadi kalian sudah melihat tayangan video yang Pak ditunjukkan tadi, yaitu kisah dari orang tuamu, itulah yang dialami oleh orang tuamu. Mungkin pada waktu kecil, kamu waktu lahir, usia kamu masih belum genap 1 tahun, atau mungkin 1 tahun, atau intinya pada di bawah 2 tahun. Bagaimana rasanya orang tuamu merawat kalian kalau kalian di tengah malam berak, walaupun orang tuamu itu dalam posisi ngantuk, tetap membersihkan, mengganti popok. Tengah malam, waktu kamu masih berusia umurnya di bawah 1 tahun, tengah malam bangun, orang tamu juga ikut bangun. Termasuk air susu yang kalian dari ibu kalian itu juga belum bisa kalian bayar dengan uang yang bermiliar-miliar, triliunan-triliunan atau biliunan. Itu salah satu jasa orang tuamu di masa kecil. Dan ketika dilanjut kamu menginjak sekolah, betapa orang tuamu bekerja keras siang malam mencari uang sampai berkeringat, sampai pulang sore, berangkat pagi pulang sore, rasa capeknya itu tidak dirasakan demi biaya uang sekolah kalian. Nah, itulah jasa dari orang tua itu yang tidak pernah putus dari mulai kalian lahir sampai besar, sampai dengan sekolah itu. Bahkan kalaupun itu makan, orang tua itu mengutamakan anaknya. Biar anaknya itu kenyang dulu, bapaknya kelaparan, bapak ibu kelaparan tidak masalah. Bahkan kalau misalkan ada makanan yang lebih enak misalkan, anaknya diutamakan, rela makan ayam, daging, ikan, kalau orang tuanya cukup dengan makan tahu dan tempe. Jadi orang tua itu mengalah. Lah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah sudahkah kalian tunjukkan bakti kalian terhadap orang tua kalian? Saya juga pernah, ini juga pernah dialami oleh seorang anak, sampai saya juga sedih itu ya. Kondisi orang tuanya itu punya sawah hanya 1 petak, dan itu adalah untuk lahan hidupnya. Tapi si anak ini tidak mau tahu dengan kondisi orang tuanya, minta sepeda motor. Orang tuanya bisa membelikan sepeda motor itu, tetapi dengan cara menjual sawah. Lah kalau sawah itu dijual, makannya dari mana? Tapi si anak ini juga tidak mau mengerti dengan kondisi orang tua. Bahkan itu tidak mau sekolah kalau tidak diberikan sepeda. Ya akhirnya anak itu tidak mau sekolah. Juga saya pernah dapat cerita dari orang tua, karena gengsi. Teman-temannya itu bawa sepeda motor waktu berangkat ke sekolah. Dia juga harus mensepedaakan sepeda motor. Sampai ibunya itu mencari pinjaman untuk buat beli sepeda motor. Padahal itu kalau
uang yang dipinjam ibunya itu sebenarnya itu cukup untuk biaya sekolah mulai dari awal sampai lulus. Jadi ini adalah salah satu contoh yang saya ceritakan, itu dua anak yang tidak mau tahu dengan kondisi orang tua, tidak punya sikap menghargai orang tuanya, mementingkan sendiri, dari dirinya diutamakan, tapi tidak melihat dengan kondisi orang tua. Dan perlu kalian ketahui, kalau sampai kamu tidak menghargai orang tuamu, tidak menghargai jasa apa yang dilakukan oleh orang tuamu terhadap kalian, maka itulah yang akan menjadi penghalang dari kesuksesan. Kenapa saya bicara seperti itu? Doa orang tua itu sangat amazing dan dikabulkan oleh Allah SWT. Ini juga pernah saya alami ketika saya menjalani PLPG, di mana itu butuh perjuangan selama 10 hari untuk mendapatkan sertifikat pendidik atau yang mendapatkan predikat seorang guru yang profesional. Selama 10 hari itu ditempa, dan kelulusannya itu ditentukan pada 1 hari, yaitu pada waktu tes akhir. Kalau tes akhirnya ini nilainya jelek, berarti tidak lulus, berarti tidak mendapatkan sertifikat. Pada waktu besok mau ujian, pas maghrib, ya pada waktu ibu saya itu masih ada, saya tuh ngebel ibu saya, Bu, saya besok ujian, tolong Bu doakan saya lulus. Ibu saya mendoakan, ya saya doakan semoga lulus itu ya. Alhamdulillah, doa ibu saya itu dikabulkan oleh Allah SWT. Dan waktu pada pengumuman itu, dari satu kelas itu isinya 33. Itu yang lulus itu adalah 6 orang, yang salah satunya adalah saya. Itulah salah satu bukti doa orang tua itu amazing, dikabulkan oleh Allah SWT. Dan itu tidak hanya terjadi pada diri saya saja. Ada seorang pengusaha dari Banyuwangi, itu sukses ya, karena apa? Baktinya terhadap orang tua. Makanya tuh anak-anak, bila kalian misalkan pada waktu menghadapi ulangan semesteran, ujian nasional, atau kegiatan yang terkait dengan nasib kalian, sebelum berangkat, mintalah doa restu orang tua. Karena doa restu orang tua itu akan tembus dan dikabulkan oleh Allah SWT. Itulah kisah-kisah tentang kegiatan dari ibumu. Ya, bila mana orang tua kalian sudah meninggal, tugas kalian adalah mendoakan. Nah, anak-anak, sekian tadi Pak Didit telah menjelaskan tentang pembinaan mental. Ya, salah satu tujuannya adalah membentuk mental kalian menjadi mental yang baik. Jadi di sini sekolah itu, terutama dari tugas dari Bapak Ibu guru itu, tidak hanya mengajar saja, tapi juga mendidik. Dalam arti kalian itu dididik menjadi anak yang baik. Jadi setelah lulus dari sekolah, itu diharapkan
memiliki anak yang punya lulusannya itu tidak hanya punya prestasi akademik, tapi juga memiliki perilaku atau kepribadian yang baik. Sehingga itu nanti juga sebagai bekal nanti kalian di masyarakat. Bahayanya apa? Kalau orang pinter tapi mentalnya jelek, mentalnya buruk, bisa kalian lihat pada berita di medsos itu ya. Salah satunya seorang pejabat yang korupsi. Pejabat itu, orang kalau sudah menjadi pejabat itu orangnya pinter, memiliki prestasi. Tapi kalau mentalnya jelek, apa yang dilakukan? Melakukan tindakan korupsi, mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Misalkan lagi di masyarakat, kalau misalkan ada orang yang diakui pinter, hebat, sudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitarnya, ketika pada waktu rapat atau musyawarah, kalau usulannya harus dihargai, tidak menghargai pendapatnya orang lain, merasa dirinya pinter. Nah, ini adalah contohnya orang yang prestasi baik tapi mentalnya buruk, jelek. Dan inilah akan yang membahayakan pada dirinya sendiri. Dia itu tidak akan dijauhi oleh teman-temannya, tetangganya, atau masyarakat lainnya. Ya karena apa? Salah satu karena kesombongannya, merasa dirinya lebih pintar. Dan dia akan suatu saat akan merasa malu kalau apa yang diinginkan, apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan realita, kenyataan yang ada. Ya, demikian itu tentang pembinaan mental dari saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.